Ya tetap adab itu sangat-sangat penting gitu, tapi harus dilatar belakangi dengan kesadaran penuh gitu. Bukan hanya adab teh hanya ketika ketemu dengan orang yang seperti ini. Nanti ke orang lain nggak punya adab lagi, ya itu percuma gitu maksud saya ya. Adab itu harus disertai ilmu. Akhirnya gitu ya, sebuah tingkah laku teh bisa disadari karena kita teh harus punya adab gitu. Bagaimana adab dengan apa sesama gitu, dengan anak kecil juga tuh ada adabnya gitu. Gini nggak boleh kita teh memperlihatkan gitu kan perbuatan kita kayak gini di depan anak kecil. Itu juga satu adab itu teh. Nah, dengan orang tua bagaimana ngobrolnya, ngomong kayak gini gitu. Dah itu teh ada adabnya juga atuh dengan orang tua siapapun. Adab dan ilmu, Kang Cepot itu lebih dahulu mana ini yang terpenting itu? Lebih penting ilmu atau adab ini Kang Cepot? Menurut Kang Cepot ini gimana ini? Ayo, hari ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau menurut Kang Cepot ini, adab dan ilmu itu lebih pentingan mana ini Kang Cepot? Monggo Kang Cepot. Aduh, nah kalau saya ya, saya itu memikirkannya itu harusnya sama gitu dari jadi posisinya ilmu dan adab teh ya harus sejajar gitu. Ah ya, ayolah kita bahaslah ini hari ini ya ketemu lagi dengan saya bersama si Dalang lah masih biasa gitu membahas tentang hal-hal seputar kehidupan, gitu. Dan kita teh masih hidup gitu kan. Kalau ilmu gitu menurut kamu dulu aja Dalang gimana ini teh kamu teh tuh melihat realitas teh. Kalau saya ya sama seperti itu juga Kang Cepot. Jadi saya lebih kepada apa harus sejajar ya, nggak mendahulukan dulu adab ataupun ilmu gitu ya. Karena mau nggak mau ilmu dan adab ini satu paket gitu ya Kang Cepot. Menurut saya sih apa ya, orang yang berilmu itu harus beradab gitu. Orang beradab pun ya harus berilmu. Nanti apa bakalan jomplang gitu Kang Cepot. Kadang-kadang kalau mendahulukan adab gitu tanpa ilmu pun nanti apa ya, berbeda nantinya gitu. Akhirnya menjadi sebuah budaya feodal dan lain-lain itu lahir lagi, dan itu yang menyumbat pola pikir orang-orang mungkinnya atau siapapun itu ya, karena tanpa ilmu gitu, nggak mau bertanya atau apa perkembangannya, pola pikirnya nggak maju. Nah itu bagi saya sih seperti itu mungkin Kang Cepot. Kalau menurut Kang Cepot gimana ini? Kalau saya ya sama juga gitu sebenarnya. Iya benar kata apa barusan gitu itu Kang Dalang ya. Ilmu ini sebenarnya satu paket gitu. Iya benar 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 saya setuju ini satu paket dengan adab teh. Tapi gitu ini ada tapinya Kang Dalang. Ya monggo monggo, apa tapinya ini Kang Cepot ini? Nah, tapi ini ada satu apa? Ini mah satu pemikiran ya, gitu pemikiran saya, gitu saya pribadi. Kalau namanya adab itu adalah hasil dari orang yang sudah berilmu. Semuanya atuh yang berilmu teh sudah apa dari pengetahuan gitu kan dari kajian riset atau apapun telah pembelajaran gitu dari ilmunya melahirkan sesuatu akhlak namanya itu adab. Nah itu nggak mungkin adab ini langsung ujag-ujug kayak gitu ada gitu kan tanpa pengetahuan gitu. Kalau tanpa pengetahuan nanti disebutnya bisa disebut apa manusia yang apa apa ya seperti itu teh ya kurang berpendidikan gitu. Ia beradab tapi tidak disadari apa dengan kesadaran maksud nama gitu Kang Dalang. Tanpa dilatar belakangi dengan kesadaran gitu adabnya teh. Jadi tanpa ilmu gitu nanti sepertinya ini teh beradab bener sopannya santunnya gitu, tapi itu tanpa ilmu gitu ya ini gitu. Bisa saja gitu kan adabnya itu hanya pura-pura gitu atau ini dah karena apa tanpa ilmunya gitu. Di sini atau adabnya di orang sini gitu, di apa di orang yang seperti gini gitu. Kalau di yang lain setelah itu mah bebas lagi gitu adabnya nggak ada lagi lepas. Nah itu kadang-kadang seperti itu adab teh. Oh iya,
Iya, saya, setuju juga dengan Kang Cepot. Jadi, adab itu adalah buah dari ilmu juga gitu ya, ilmu pengetahuan atau ilmu apapun itu gitu ya. Jadi, adab ini, penting adanya ilmu juga ya gitu Kang Cepot. Jadi, bener juga sih, apa, yang terlihat gitu ya saat ini banyak orang-orang yang mungkin beradab di satu tempat gitu ya, karena ada orang yang seperti ini seperti itu gitu. Tapi setelah dari sana itu adabnya hilang gitu. Nah ini itu mungkin sebuah ciri ya Kang Cepot ya. Ciri adalah apa bagaimana adab itu tanpa ilmu seperti itu ya mungkin Kang Cepot ya. Jadi hanya kamuflase lah atau apa kayak gitu. Nah itu benar gitu Kang Dalang. Maksud saya gitu ya. Ya tetap adab itu sangat-sangat penting gitu. Tapi harus dilatar belakangi dengan kesadaran penuh gitu. Bukan hanya adab hanya ketika ketemu dengan orang yang seperti ini. Nanti ke orang lain nggak punya adab lagi, ya itu percuma gitu maksud saya ya. Adab itu harus disertai ilmu. Akhirnya gitu ya, sebuah tingkah laku bisa disadari karena kita harus punya adab gitu. Bagaimana adab dengan apa sesama gitu, dengan anak kecil juga ada adabnya gitu. Gini nggak boleh kita memperlihatkan gitu kan perbuatan kita kayak gini di depan anak kecil. Itu juga satu adab itu teh. Nah, dengan orang tua bagaimana ngobrolnya, ngomong kayak gini gitu. Dah itu teh ada adabnya juga atuh dengan orang tua siapapun. Jangan karena wah ini ada Pak Kiai kita beradab gini tunduk apa ketemu dengan orang lain biasa angkuh gini lagi. Waduh. Nah, ini adab yang tidak pakai ilmu teh kayak gitu. Ya nggak seperti itu, aduh. Kalau adab yang pakai ilmu mah pasti bisa menempatkannya gitu. Ketemu dengan anak kecil ya kayak anak kecil gitu bahasanya, ya menyayang gitu bahasa sayang gitu ke anak kecil mah gini gitu. Dengan orang tua ketemu ya sopannya gimana. Nah ini adab yang pakai ilmu teh, bukan hanya sekedar adab-adaban gitu. Jadi jadian lah kayak gitu Kang Dalang. Iya benar-benar. Mungkin ini salah satu apa ya Kang Cepot kendalanya ya di kita ini. Jadi sekarang lebih rame ya membicarakan tentang moral, etika, adab yang hilang di negara kita ini. Menurut Kang Cepot ini penyebabnya apa ini? Apa? Sehingga negara kita kan yang dulunya ini terkenal gitu ya dengan adabnya, etika, moral kayak gitu-gitu. Tapi zaman sekarang kok kayak seperti hilang banget gitu Kang Cepot. Ini penyebabnya apa sih sebenarnya menurut Kang Cepot? Monggo Kang Cepot. Aduh banyak kalau saya mah. Kalau menurut saya Kang Dalang ya banyak banget ini penyebabnya teh. Salah satunya sajalah ini mah ya, salah satunya gitu ya. Karena kita ini selalu membawa kepentingan pribadi gitu dalam segala hal ini teh. Nah, kepentingan pribadi ini teh gitu tidak tahu gitu posisinya gitu. Ini ada sebuah hak kepentingan bersama gitu ya, dibawa karena rasa serakah itu gitu. Wah, jadi kepentingan pribadi. Wah, gimana caranya saya jadi pejabat contohnya. Saya bagaimanapun caranya harus seperti ini, harus seperti itu hidupnya. Wah, saya harus kaya gitu ya dengan segala cara. Nah, ini salah satunya teh menghilangkan adab teh. Nah, itu serakah atau picik lah sifat-sifat sifat yang tidak tahu diri gitu ibaratnya kehilangan dirinya. Nah itu teh ini yang salah satu hal yang menghilangkan adab di negara kita teh tidak tahu dirinya gitu. Dirinya teh siapa gitu kan, hakikat dirinya teh seperti apa gitu. Ini mah saya ingin menjadi orang kaya dengan segala cara menipu, membohongi kayak gini gitu. Waduh, saya melihat sekarang teh itu yang menghilangkan adab teh, lahirlah ketidakadilan. Nah, dari ketidakadilan teh di sana mulai gitu tanpa adab teh
adab-adab apanya saya diperalat gitu, saya hanya dimanfaatkan saja. Akhirnya di sana hilang adab teh, waduh kemana adab etika moral teh, sudah hilang gitu. Karena manusianya sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan kesadaran gitu, gila semuanya, akhirnya stres. Kayak orang sadar tapi pikirannya stres itu. Jadi apa ya, kalau saya lihat ya manusia kayak gitu mah kayak zombie aja gitu. Jadi hidup gitu tapi kesadarannya hilang gitu, kayak orang gila tapi apa ya kayak gitulah Kang Dalang ya. Jadi banyak hal gitu, cuman hanya itulah salah satunya gitu ya. Jadi ketika etika ada moral di bangsa kita hilang, tidak salah satunya gitu ya, banyak orang yang menggunakan segala cara gitu untuk kepentingannya. Nah itu sebabnya gitu. Waduh, ini kalau begitu ya lumayan parah juga sih Kang Cepot, karena ya dalam hal politik, ekonomi, dan sosial pun memang sudah terjadi gitu Kang Cepot, seperti itu. Oke, mungkin kita bahasan yang lain lagi ya Kang Cepot ya, setelah ini. Mungkin apa sih yang akan kita bahas gitu? Mungkin seperti ini jawabannya, atau ada yang lain gitu Kang Cepot? Kita akan membahas hal lain apa lagi ini? Kalau saya ya mungkin ketika ilmu atau adab ini lebih dahuluan mana gitu ya, ya harus bersama-sama gitu. Kalau selanjutnya saya ingin membahas apa oh iya, ini saya teh mau hari santri. Oh, nanti lanjutkan teman-teman atau siapapun yang menonton ini, kita akan mengkaji apa itu santri sebenarnya. Wah, santri teh bukan hanya yang mengaji aja, nggak kayak gitu. Atau itu mengaji mah tuh ya santri, tapi itu santri secara harfiah gitu. Tapi santri sebenarnya apa? Nah itu, ayo kita kaji lah. Ketemu lagi lah di kajian lagi nanti ya selanjutnya. Oke, siap Kang Cepot. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu kajian dari kita semua, dari berdua. Kita ketemu lagi di kajian selanjutnya tentang santri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.